Patch 3.0 sudah mulai hadir ke Wild Rift. Dan mungkin saat kalian menonton video ini, Patch 3.0 mungkin sudah hadir dan bisa dinikmati. Video ini adalah sesi rangkuman dari semua informasi dari Wild Rift. Dan mungkin ada di antara kalian sudah mengetahui semua infonya. Baiklah, langsung gua mulai dengan informasi soal Wild Rift di season 2022 Dev Diary. Di sana, Alan Moore memberikan kita soal rencana Wild Rift yang akan menghadirkan Elemental Rift ke dalam Wild Rift. Gua sendiri menyukai hadirnya Elemental Rift. Namun, di sisi lain, gua merasa tidak senang karena device gua apakah akan sanggup menerima perubahan mob yang terjadi pada saat permainan berlangsung nanti. Karena ya gua takutnya nanti pas dia mobnya berubah, device gua atau HP gua nggak bisa render dengan baik. Takutnya kayak gitu ya. Seperti halnya di PC, di Wild Rift, map akan berubah setiap kali kita mengalahkan Elemental Dragon sesuai dengan elemental mereka. Dan kita akan mendapatkan soul, yaitu tambahan buff kepada seluruh tim. Berikut ini informasinya yang gua rangkum. Bukan gua rangkum sih ya, lebih tepatnya tuh gua bilang kembali berdasarkan video Dev Diary season 2022. Pertama, Infernal Dragon, di mana akan mengubah map menjadi bentuk seperti di gunung berapi yang akan menyebabkan kurangnya semak dan juga menghilangkan beberapa dinding. Efek soulnya adalah auto attack dan ability kita akan menciptakan sebuah ledakan di setiap serangannya. Kedua adalah Mountain Dragon. Dragon ini akan mengubah bentuk map dengan memberikan tambahan efek kayak pasir. Lalu efek soulnya untuk Mountain Dragon adalah kita akan mendapatkan pertahanan tambahan dan juga mendapatkan perisai. Ketiga adalah Ocean Dragon. Map kita akan memiliki tambahan semak serta memunculkan honey fruit tambahan. Efek soul dari Dragon ini adalah kita akan diberikan pasif berupa penambahan HP setiap selesai terjadi pertempuran. Lalu yang terakhir yaitu Cloud Dragon. Nah, Dragon ini akan memberikan sebuah jalur angin di sekitaran tempat di jungle yang memberikan efek tambahan movement speed. Sedangkan efeknya adalah memberikan tambahan movement speed setiap kali kita menggunakan ultimate atau skill keempat. Tahu gak sering klik PC itu tombol keyboard R. Wild Rift juga di 2022 ini membawa Elder Dragon ke dalam Wild Rift. Elder, naga hitam besar gitu. Nah, kemungkinan menurut gua pertengahan bulan di tahun 2022 Elder Dragon akan datang, begitu juga dengan Elemental Rift-nya. Jadi kemungkinan itu antara patch 3.1 atau 3.2. Namun kita tunggu info lengkapnya dari tim Wild Rift soal Elder Dragon ini dan Elemental Rift ini kapan hadirnya. Namun mereka mengatakan bahwa dua hal ini akan datang di 2022. Oke, Elder Dragon sendiri akan memberikan efek execute ke musuh yang memiliki HP di bawah 20% dan memiliki durasi layaknya Baron Nashor, sehingga efeknya tidak akan permanen. Akan tetapi perlu dicatat ya, efek untuk Elder Dragon ini bisa saja diubah sedikit atau banyak agar sesuai dengan lingkungan dari permainan Wild Rift. Selanjutnya ada Champion. Saat acara live belum berlangsung, nah ini sebelum berlangsung acara live di season 2022 yang kemarin, ada banyak bocoran ya. Dimana bocoran ini seperti ada Ornn, Sejuani, Volibear, dan bahkan Zeri yang baru rilis di League PC. Namun yang hadir adalah Seth dan Yuumi, di mana Seth akan hadir di bulan Januari, sedangkan Yuumi akan dirilis di bulan Februari. Lalu, Riot memberikan informasi kalau di patch 3.1 akan dihadirkan Shen dan juga Karma. Wild Pass untuk yang terbaru adalah Explorer Galio dan menjadi Wild Pass terakhir untuk edisi atau tema baru Explorer. Nanti untuk Wild Pass berikutnya Wild Rift ini akan memberikan edisi atau tema baru. Nah, tema yang dibocorkan oleh Alan
Menurut gua mungkin akan mirip dengan karakter yang ada di game Persona. Kenapa begitu? Karena dia Wild Rift memberikan gambaran kayak gini. Nah, itu mengingatkan gua akan game Persona atau mungkin sedikit fantasi robot modern ala Guilty Crown. Atau mungkin ya ke Honkai Impact karena skin karena di League PC sendiri mereka memberikan perubahan pada skin edisi Bunny, terutama Riven yang gimana ya yang mereka bilang itu era apocalypse dengan mengubah skin Bunny ini mirip gayanya Honkai Impact. Terlebih tema anime bergaya cerita akhir dunia sedang naik daun seperti halnya Arknight dan Alchemy Star, game gacha mendapatkan karakter. Tapi gua main Arknight dengan Alchemy Star, cuman lebih lama di Alchemy Star. Oke, lanjut. Guild versus Guild akan berpindah ke region baru yaitu Ionia. Bisa dibilang ini adalah season baru dari Guild. Dalam Guild ini karena masuk ke Ionia, gue berpikir bahwa mungkin Wild Rift akan mengangkat cerita invasi Noxus. Tapi gue rasa enggak ya, karena itu cerita cukup besar. Jadi mungkin akan ada event tersendiri. Maybe. Oke, pada penghujung akhir, Alan memberikan kita informasi bahwa tim Wild Rift mencoba untuk membuat event yang khusus lebih banyak. Selain event bersamaan dengan League versi PC. Selain event, mereka juga akan membuat skin khusus layaknya Stargazer dan lebih banyak Wild Pass khusus. Ya, karena ada tema baru. Karena ada 5 skin Wild Pass. Jadi ya, skin kayak Explore tuh belum tentu atau kemungkinan besar tidak akan hadir di League PC karena itu khusus Wild Rift. Menurut gua hal ini bagus ya, karena di sini Wild Rift ingin mencoba berdiri sendiri walaupun masih tetap membawa nama dari saudara tuanya, ya dari kakaknya atau ayah kakaknya. Ya gua senang, gua suka dengan dengan membuat seperti identitas tersendiri. Dan setelah informasi itu ada, seperti biasa diakhiri dengan preview dari skin yang bakalan hadir di patch 3.0 dengan skin edisi Lunar New Year. Ya kayak ini, kayaknya gitu skin. Dan ada beberapa bocoran skin lainnya. Kemudian berlanjut ke dalam kabar soal voice chat server global. Dalam video Dev Diary tidak ada kabar soal voice chat. Namun setelah beberapa hari berlalu, tim Wild Rift memberikan kabar bahwa di patch 3.0 bakalan akan hadir voice chat. Namun tidak semua region global akan dapat karena hadirnya voice chat akan bergantian. Dan pertama yang mendapatkan voice chat ini adalah region NA dan Latam. So jika kalian adalah pemain saya, termasuk gua, saya mohon bersabar. Ini ujian. Oke. Terakhir ditutup dengan informasi soal e-sport Wild Rift. Ya, gue senang kok dengan info soal e-sport ini karena kita bisa memberi hiburan tersendiri. Oke, di tahun 2022 Wild Rift mulai mengadakan season 1 dari Worlds versi Wild Rift dengan nama eventnya adalah Wild Rift Global Championship Icons. Mereka akan terbagi dalam 8 series. Ya, 8 series ini. Untuk penyelenggaraan event Worlds-nya, kalau nggak salah bukan mereka bilang di video, namun ada bocoran gitu ya, nggak ada informasi bahwa akan diselenggarakan di Eropa jika tidak ada halangannya ya, karena di Jerman sendiri LEC saja masih jadi online, nggak offline, sementara di Korea, China, bahkan di Prancis itu sudah walaupun sesama Eropa ya sudah bisa bermain secara offline dengan dihadirkan penonton. Walaupun nggak penuh stadion ya. Secara Jerman belum. Jadi kalau bilang Eropa kalau udah berada di Jerman ya cukup gitu ya. Mungkin akan jadi mirip kayak Worlds 2021 kemarin. Oke. Untuk sistem seriesnya sendiri tidak akan menggunakan liga layaknya League PC. Jadi nggak kayak LCK, LPL,
LEC ataupun LCS, bahkan nggak seperti PCS yang menggunakan sistem liga. Jadi nggak ada liganya gitu. Melainkan open qualifier layaknya Valorant. Menurut gue pilihan ini bagus. Karena untuk game yang terbilang baru ya, menggunakan sistem liga dapat membuat game eh, vakum atau ya bisa dibilang mati ya. Karena apa namanya sulit untuk berkembang. Namun di sisi lain, Open Qualifier ini yang mirip kayak Valorant ini, sistem ini dapat memberikan kesempatan tim komunitas untuk bersinar dan memberikan kepercayaan serta keyakinan pada tim besar e-sport untuk masuk ke dalam kompetisi Wild Rift. Ya, info yang ada masih awal dari perjalanan season 2022. Akan ada banyak lagi event yang menarik di Wild Rift 2022. Dan gua nggak sabar melihatnya, terutama hadirnya Void di jungle yang baru kayak gini. Bye.